Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Hahaha, leluhur tua tiba-tiba tertawa, menyebabkan rambut seputih saljunya sedikit memantul. Meskipun dia tidak sedikit pun kekuatannya bocor, dia memiliki kemiripan dengan gunung yang tidak dapat diatasi. Kamu baru saja mencapai puncak sebagai Martial King. Di masa depan, kamu akan menyadari bahwa semakin jauh kamu melangkah, semakin sulit untuk tumbuh. Namun, kamu dapat memperoleh peluang yang lebih baik, karena, misalnya, senjata ilahi akan meningkatkan kemampuanmu secara signifikan. Mampu menggunakan senjata, baju besi, atau pil bisa dihitung sebagai kekuatanmu, selama kamu bisa menggunakannya untuk menampilkan kekuatan yang luar biasa. Karena kamu ada di sini, aku akan memberimu sesuatu, ucap leluhur tua tersenyum. King Sui kehilangan kata-kata. Namun, leluhur tua baru saja bangun dan mulai bergerak menuju rumah batu. King Sui merasa bersemangat pada saat ini. Pada usianya, rentang hidup leluhur tua pasti akan segera berakhir, dan lebih jauh lagi, dia mungkin berniat untukku untuk mewarisi istana surgawi, jadi barang yang dia berikan mungkin tidak akan terlalu buruk. King Sui membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dalam sekejap mata, leluhur tua keluar dengan membawa sachet sutra interspatial di tangannya. Silek sachet interspatial ini sangat biasa. Dari dalam, dia mengeluarkan perkamen tua dan biasa yang sudah menguning. Perkamen ini membuat King Sui memikirkan peninggalan sejarah yang digali dalam sesi perampokan kuburan. Namun, fluktuasi energi spiritual yang dilepaskannya menyebabkan King Sui terkejut, ketika leluhur tua memperhatikan bahwa King Sui tidak terkejut saat melihat sachet sutra interspatial. Bahkan ketika dia mengeluarkan perkamen yang lebih besar dari itu, dia tahu bahwa King Sui pernah melihat satu sebelumnya atau memilikinya. Sebaliknya, perkamen tua adalah satu-satunya hal yang menarik perhatiannya. King Sui tidak tahu apakah ada orang lain yang bisa merasakan energi spiritual yang dipancarkan oleh perkamen itu, tetapi dia bisa merasakannya. Jika itu adalah barang berharga dengan nilai khusus, King Sui dapat merasakan energi spiritual darinya. Ketika King Sui melihat permukaan perkamen yang menguning, ada dua kata di atasnya. Surgawi dan. Bahkan setelah King Sui melihat dua kata itu, dia masih tidak mengerti apa itu. Pada awalnya, dia menebak bahwa itu adalah semacam pil yang kuat, tapi rasanya seperti itu bukan. King Sui, surgawi dan, ini adalah jenis seni budidaya. Aku berhasil mendapatkannya secara tidak sengaja, tetapi sayangnya tidak cocok untuk kultivasiku. Aku memberikan ini kepadamu, tetapi apakah kamu dapat berhasil mengolahnya, tergantung pada diri kamu sendiri, ucap leluhur tua menempatkan kitab surgawi dan di atas batu dan kemudian mengeluarkan kotak bordir 3 warna. Meski ukurannya kecil, itu luar biasa indah, dan cahaya 3 warna yang mengalir di permukaannya sangat indah. Apa yang dibutuhkan kotak 3 warna untuk menampungnya? King Sui sangat kagum, menebak bahwa objek di dalamnya jauh dari biasa. Dan ini adalah Flame Phoenix Pill. Itu akan meningkatkan kekuatanmu hingga 50% setelah mengkonsumsinya. 50%. Dan lebih jauh lagi itu didasarkan pada kekuatan yang dimiliki seseorang saat ini. King Sui tercengang. Bahkan pelet revitalisasi kecil dan pelet kecantikan hanya meningkatkan kekuatan seseorang masing-masing sebesar 10% dan 20%. King Sui akhirnya mengerti mengapa bisa ada celah seperti itu di antara Raja Bela Diri Puncak, membuat pil obat wajib pada tingkat seperti itu. Ketika King Sui berpikir tentang pelet obat, dia merasa penuh percaya diri, karena bakatnya dalam seni bela diri sebenarnya lebih lemah daripada keahliannya dalam meramu pelet dan itu ditambah dengan seni tempa kuno dan pedang biduk yang sangat menjanjikan. King Sui memikirkan tentang kekuatan 10 negara. Selama dia bisa mencapai tingkat kekuatan itu, dia secara alami akan maju ke tingkat Martial Saint.
King Sui mulai merasa gelisah di dalam hatinya. Leluhur tua, apakah ada perbedaan antara mereka yang menyentuh ambang suci dan orang-orang yang dilatih ke tingkat yang memiliki kekuatan 10 negara? Leluhur tua, yang baru saja menempatkan kotak 3 warna, tertegun, dan kemudian dia tertawa dan menjawab, perbedaannya sangat besar, karena mereka yang maju karena menyentuh ambang Sein membutuhkan beberapa buah atribut khusus. Kekuatan yang diperoleh setelah maju secara kebetulan adalah kekuatan 10 negara. Namun, bagi mereka yang maju dengan mengumpulkan kekuatan 10 negara, tidak ada yang tahu, tapi rumor menyatakan bahwa mereka memiliki setidaknya kekuatan 20 negara. Kekuatan 20 negara, dan terlebih lagi minimal. Bukankah ini berarti mereka yang maju seperti itu dapat menyapu mereka yang maju melalui buah atribut khusus, ucap King Sui. Dia tahu tentang buah atribut khusus itu melalui Lin Zanhan. Haha, itu normal. Jika seseorang dapat maju ke tahap Martial Sein dengan mendapatkan kekuatan 10 negara, itu tidak mengherankan. Tetapi untuk orang-orang seperti itu, bahkan mengingat sejarah panjang dunia 9 benua, kamu hanya dapat menemukan beberapa, ucap leluhur tua. Leluhur sekali lagi meraih tas sutra interspatial dan mengeluarkan sepasang pedang panjang berwarna ungu. King Sui melihat bahwa pedang itu tampak sepanjang 1 meter, memancarkan cahaya ungu dan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Objek hebat lainnya, King Sui menatap dengan takjub. Ini adalah sepasang pedang Valet Cloud. Biarpun itu sepasang pedang kembar, kamu bisa menggunakannya secara terpisah, ucap leluhur tua terkekeh dan menyimpan pedang tanpa menjelaskan lebih jauh. Di dalam, masih ada beberapa benda kecil. Lihatlah sendiri, mereka semua punya deskripsi. Gunakan apa yang kamu bisa untuk diri sendiri dan berikan apa yang tidak bisa kamu berikan kepada mereka yang penting bagi kamu. Leluhur tua kemudian menyimpan pedang kembar, Flame Phoenix Pil dan perkamen itu kembali ke dalam tas sutra interspatial. Leluhur tua, itu terlalu berharga buat saya. Hahaha, jangan menolaknya, simpan saja. Di masa depan, istana surgawi harus bergantung padamu, tetapi kamu tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan. Meskipun leluhur tua mengatakannya dengan lembut, sangat sulit untuk menolaknya. Baiklah, terima kasih leluhur tua, saya menerimanya. King Sui berkata dengan penuh semangat. Ayo kita keluar, aku ingin sedikit merenggangkan otot tuaku ini, ucap leluhur tua sambil menyerahkan tas sutra interspatial ke King Sui. Menggerakkan otot, King Sui memandang leluhur tua dengan heran. Jika dia tidak hanya mendengar pernyataan leluhur tua dengan jelas, dia akan mengira dia mendengar sesuatu. Ayo cepat, itu akan bermanfaat bagimu, ucap leluhur tua sambil tertawa ringan. Baik leluhur. King Sui sekarang menyadari bahwa leluhur tua ingin memberinya beberapa petunjuk. Dia bergegas mengejar leluhur tua. Ayo kita lakukan di sini. Jangan gunakan sedikit pun kekuatanmu, seolah-olah kamu bertarung antara hidup dan mati adalah. Perhatikan konsep dan perasaannya, bukan gerakanmu, ucap leluhur tua setelah berdiri di posisinya. King Sui menjawab sambil tersenyum, mengharapkan ketentuan seperti itu sebelumnya untuk tidak menyia-nyiakan aula batu. Bersiaplah, ucap leluhur tua, tetapi dia tidak mengubah posisinya. King Sui menganggukkan kepalanya dan menyesuaikan mentalitasnya. Keterampilan tak bersenjata terbaik King Sui adalah tinju Tai Chi. Meskipun dia memiliki back connecting fist, dia merasa itu belum dikultivasikan secara memadai. King Sui bergegas menuju leluhur tua dengan cepat, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangannya untuk memukul leluhur tua. Tai Chi Kludan, swoosh. Gerakan ini yang paling gesit di antara semua bentuk tinju Tai Chi, dengan konsep terkuat mengerahkan kekuatan besar dengan kekuatan kecil, yang telah dipraktikkan ke tingkat satu dengan surga. Leluhur tua melihat saat King Sui bergerak, melihat kedalaman dari gerakannya, senyuman muncul di wajahnya. Tanpa mundur, dia membentuk cakar dengan 5 jarinya dan menargetkan pergelangan tangan King Sui, mencoba meraihnya. Wush! Tidak hanya itu sangat dalam, bahkan tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan langit dan bumi.
Meskipun tidak ada Xiantian Qi yang terlibat, King Sui masih bisa merasakan tekanan menekan tubuhnya. Penguasaan apa ini? Meskipun King Sui tidak tahu apakah leluhur tua telah memasuki alam pemeliharaan, dia dapat mengatakan bahwa itu lebih tinggi dari miliknya. Namun, King Sui merasa bahwa itu masih milik yang satu dengan alam surga, meskipun lebih tinggi dari miliknya sendiri dengan alam surga. King Sui dengan cepat menarik tangannya, mundur selangkah, dan kemudian dengan cepat mengeksekusi pukulan tunggal Tai Chi. Wush! Duar! Dari udara terdengar suara ledakan yang menggema. Di ranah penguasaan ini, bahkan jika tingkat kekuatan orang biasa digunakan, itu masih akan terlihat sangat mengesankan. Duar! Tangan King Sui melakukan kontak lagi dengan leluhur tua. Segera, dia harus mundur 3 langkah sebelum dia bisa berhenti. Pada saat ini, King Sui tahu bahwa dia masih lebih lemah dalam beberapa aspek. Awalnya, King Sui merasa bahwa tingkat kekuatan yang digunakan oleh leluhur tua hanya bisa lebih lemah darinya. Namun, itu bisa menyebabkan dia mundur, tetapi King Sui merasa bahwa penggunaan kekuatan yang ditampilkan leluhur tua sangat sederhana, hanya kekuatan yang digunakan oleh leluhur tua yang tepat tanpa tandingan, dan bahkan gerakannya tampak tepat, seolah-olah itu semua dihitung, menggunakan sedikit kekuatan dan gerakan untuk membuat gerakan yang paling efektif dan tangguh. King Sui merasa bahwa waktu dan lokasi gerakan leluhur tua sangat luar biasa. Sama seperti linggis, prinsip yang sama diterapkan. Langkah itu dilakukan saat dia berada pada titik terlemahnya. Faktor kuncinya adalah bahwa saat dia berada pada kondisi terlemahnya adalah saat dia berada pada kondisi terkuatnya. Namun, jeda itu juga tepat saat leluhur tua berada pada kondisi terkuatnya. Ini adalah alam kekuatan sejati, semacam alam tanpa bentuk. King Sui sekarang tahu betapa tidak cukupnya dia, dan meskipun dia sudah berada di ranah kehalusan, perasaannya terlalu berbeda, tidak ada akhir untuk belajar Kludan. Sekali lagi di tubuh bagian atas. Teknik ledakan palu setengah langkah. Wush! Duar! Meskipun King Sui harus mundur 3 langkah lagi, wajah leluhur tua menunjukkan keheranan dan tampak terkejut, menganggukkan kepalanya sesekali. Sebagai hasil dari semua light stone di langit-langit aula batu, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. King Sui tidak tahu jam berapa sekarang atau bahkan warna langit di luar apa. Mari kita berhenti di sini hari ini. Aku tidak akan menahanmu lagi. Jika kamu tidak kembali hari ini, Wuji mungkin akan datang menggedor pintu batuku. Leluhur tua berkata sambil tertawa, terima kasih leluhur tua. King Sui dengan tulus mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum pergi. Dia kembali dengan cara yang sama saat dia masuk. Pintu batu dibuka sekali lagi, dan King Sui melihat bahwa langit biru di luar telah berubah menjadi gelap. Dia melihat pintu batu perlahan menutup di belakangnya sebelum berbalik dan pergi. Angin malam bertiup, dan serangga menangis terus-menerus di sekitarnya. Namun, itu lebih tenang dari biasanya, dan King Sui dengan cepat berjalan kembali ke jalan tempat dia datang. Saat ini, lentera pertama sedang dinyalakan, dan sudah waktunya makan malam. Ketika King Sui telah sampai ke kediaman Chang Wuya, dia menemukan bahwa Yu Chang kecil telah tertidur di pelukan Ming Yue Gelou yang sedang mengobrol dengan semua orang. Setelah menyapa semua orang, dia kemudian mengambil dan membawa gadis kecil itu masuk ke dalam kamar. Setelah itu, dia kembali ke ruang tengah berkumpul bersama semua orang. King Sui, apa yang diinginkan leluhur tua dengan darimu? Huoyun Liuli bertanya sambil melihat ke arah King Sui dengan senyum tipis. Dia ingin memberiku beberapa barang. Jawab King Sui tersenyum. Ayo cepat, keluarkan barang itu, kami ingin melihatnya. Kami tidak akan meminta barang-barangmu. Kamu tidak perlu terlalu merahasiakannya. Huoyun Liuli dengan menawan menatap King Sui yang sekarang tampak pucat. Penampilan Huoyun Liuli membuat King Sui tidak bisa berkata-kata. Kau itu berbicara apa? Aku tidak sekecil itu. Ada beberapa barang yang ingin kuberikan untuk kalian semua, jadi aku akan memberikannya padamu setelah kita makan. King Sui berkata sambil menggunakan jari telunjuknya untuk mencubit hidung indah Huoyun Liuli.
Kamu melakukannya lagi. Kamu tidak boleh mencubit hidungku, ini sudah hampir rata. Huoyun Liuli terengah-engah karena dia melepaskan tangan King Sui. Tidak rata, itu masih sangat tegak dan lurus. King Sui berkata sambil mengulurkan tangannya. Namun, Huoyun Liuli menghindarinya. Ming Yue Gelou merasa sangat tertutup di lingkungan baru, jadi itu hal yang baik bahwa tidak ada yang memperlakukannya seperti orang luar. Selain itu, Chang Huya sangat baik dan ramah, sehingga, seiring berjalannya waktu, dia mulai terbiasa dengannya. Yang menyebabkan King Sui menjadi yang paling terkejut adalah bahwa Ming Yue Gelou dan dua gadis lainnya semuanya memanggil Chang Huya sebagai kakek. King Sui sangat senang dengan hal ini, karena itu berarti Ming Yue Gelou tidak merasa seperti orang luar. Ini bagus, King Sui tersenyum ke arah Huoyun Liuli dengan ekspresi bersyukur. Namun, dia hanya memutar matanya ke arahnya dan tampak sedikit jengkel. Setelah makan malam, baiklah, karena hari sudah malam dan aku lelah ingin istirahat. Aku akan membagikan barang-barangnya besok. King Sui berbicara bersama-sama dengan Huoyun Liuli dan Ming Yue Gelou. Setelah itu, King Sui mengucapkan selamat tinggal sebelum naik. Dia bermaksud untuk tinggal di sini malam ini, sebagai sarana bagi Ming Yue Gelou untuk terbiasa dengan tempat ini. Hei, King Sui, kenapa kamu kabur? Kami juga akan tinggal di sini malam ini. Aku akan mencarimu nanti. Huoyun Liuli berteriak ke King Sui, namun King Sui sudah naik ke atas. Sudah waktunya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Begitu dia memasuki ruangan, dia meninggalkan tanda di luar yang bertuliskan, buat Nona Liuli, maaf aku saat ini sedang berkultivasi, dan tidak bisa diganggu. Tolong jangan ganggu, atau aku mungkin akan mengalami penyimpangan Qi. Dia menutup pintu dan menguncinya tak lama setelah itu, King Sui kemudian memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia mengeluarkan Interspatial Silk Sachet dan mulai mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Kitab Surgawi dan sepasang pedang Valet Cloud dan Flame Phoenix Peel. Ketika King Sui melihat Flame Phoenix Peel, dia menjadi bersemangat lagi dan berencana untuk menggunakannya di lain waktu. Dia kemudian meletakkan barang-barang ini ke samping dan mulai memeriksa isi lainnya. Dia menyadari bahwa ada banyak barang di dalam sachet. Namun, itu sebagian besar adalah pernak-pernik kecil. Ada 3 pasang anting valet dengan hasil karya yang menakjubkan, berkilauan dengan kilauan yang memukau. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengeluarkan gelombang energi spiritual yang samar, menyebabkan King Sui melirik ke arah mereka. Valet Rings terbuat dari batu kecubung yang berharga dan memiliki kemampuan luar biasa yang meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 1%. Ini adalah informasi yang dikumpulkan King Sui ketika dia menggunakan teknik penglihatan surgawi. King Sui tertawa. Meskipun 1% tidak banyak, itu terbuat dari bahan-bahan berharga, dan itu bernilai setidaknya sebuah kota hanya berdasarkan penampilannya yang elegan. King Sui mengingat leluhur tua telah mengatakan bahwa ada beberapa barang di sana yang bisa dia berikan orang-orang yang berharga baginya. Apakah yang dia maksud ini? King Sui terus melihat-lihat barang-barang itu dan mengeluarkan botol kecil yang bertuliskan Golden Cup Pill. Selain kata-kata ini, tidak ada yang lain di botol itu. King Sui tahu pasti ada deskripsi sejak leluhur tua telah menyebutkannya sebelumnya. King Sui membuka gabusnya dan mencium bau aroma daging babi. Itu halus tapi harum. Ada 10 pil berwarna kuning keemasan, masing-masing seukuran kedelai. Namun, King Sui tidak menemukan deskripsi atau instruksi apapun. King Sui kemudian menemukan resep alkimia yang dia kenali. Itu adalah pil berkonsentrasi roh 3 kali lipat. King Sui sangat gembira, karena lipatan tambahan dapat meningkatkan durasi efek pil. Dia membaca dengan teliti resepnya dan menemukan bahwa itu tidak jauh berbeda dari pil konsentrat roh, dengan bahan utama yang berbeda sebagai satu-satunya pengecualian. Bahan pendukung tidak melihat perubahan selain dari persyaratan usia yang meningkat 1 tingkat. King Sui tidak memiliki keinginan untuk mengolah pil konsentrasi 6 jiwa, atau bahkan lebih tinggi, karena membutuhkan kemampuan yang tinggi dan ramuan langka. Oleh karena itu,
Pil berkonsentrasi roh 3 kali lipat sangat cocok saat ini karena dia tidak perlu membayar terlalu mahal untuk memproduksinya. King Sui mengangkat sepotong kulit binatang yang berwarna perak dengan tulisan merah di atasnya. Efek pil ikan mas. Setiap pil ikan mas dapat meningkatkan perkembangan pengguna dalam teknik bela diri dan seni budidaya sebesar 1%. King Sui berencana melakukan apapun yang dia bisa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatannya, yang setara dengan sedikit lebih dari nilai satu negara, terlalu lemah. Secara bertahap mengedarkan teknik penguatan kuno dan membawa kondisinya ke kondisi terbaiknya, dia telah melalui 143 siklus setelah menyelesaikan siklus King Sui mengeluarkan pil ikan mas. Harta karun ini mungkin memiliki hasil yang luar biasa padanya. Meskipun hanya 1%, itu akan memungkinkannya untuk maju ke siklus berikutnya atau bahkan lebih. Pil obat semacam itu dapat menghemat banyak waktu untuk berkultivasi. Satu-satunya downside adalah bahwa kekuatannya akan meningkat terlalu cepat, dan dia perlu mengambil lebih banyak waktu untuk secara bertahap terbiasa dengan kekuatan yang baru ditemukan ini. Dia mengeluarkan satu pil ikan mas dan memakannya sebelum melanjutkan mengedarkan teknik penguatan kuno. Satu siklus pada suatu waktu, energi aneh muncul dari dantiannya dan dengan cepat bergabung dengan ki teknik penguatan kuno. King Sui segera merasa seolah-olah ki teknik penguatan kunonya telah mengambil afrodisiak, seolah-olah itu adalah harimau ganas yang turun dari pegunungan. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk berusaha lebih keras. Gunung Harimau, Energi Alam, Frenzied Bull Strength, Diamond Key. Pada saat itu, aura yang kuat melonjak keluar dari King Sui. Cahaya keemasan samar yang terasa lembut dan agung bersinar keluar dari tubuhnya, tetapi secara kebetulan sama mengesankannya dengan pedang berat tanpa tepi. Siklus 11, Siklus 112, Siklus 143. Tinju Tunggal, Terobosan. Semburan energi berdenyut yang jelas mulai mengalir melalui Ki King Sui dari teknik penguatan kuno. Siklus 144. Dia mencapai terobosan lain sekali lagi. Bersamaan dengan itu, semburan kekuatan aneh di Ki teknik penguatan kuno juga menghilang. Namun, King Sui sudah sangat gembira. Siklus 145. Kekuatan King Sui sudah sedikit lebih dari 4 juta jin untuk kekuatan dasar. Sekarang setelah ditingkatkan sebesar 2%, kekuatannya mencapai 4,1 juta jin. King Sui melihat ke-9 pil ikan mas yang tersisa, sangat senang dengan betapa kuatnya mereka. Tanpa ragu-ragu, dia menelan yang lain. Semburan energi yang familiar muncul sekali lagi, siklus pertama, siklus kedua, terobosan. Sayang sekali dia hanya berhasil menembus siklus ke-146 kali ini. Dia masih sedikit lebih dari setengah jarak dari menerobos ke siklus 147, tetapi King Sui sudah sangat puas. Ketika King Sui mengambil pil ketiga, dia masih hanya menerobos ke siklus berikutnya, namun yang keempat diizinkan dia melewati 2 siklus. Hampir semua yang lain memberinya 1 siklus, dan kemajuannya secara bertahap menurun. Sangat cepat, King Sui telah meminum 6 pil dan ragu-ragu apakah akan melanjutkan. King Sui tahu bahwa dia sedang membangun ketahanan terhadap sifat obat. Masih ada 4 pil revitalisasi besar. Teknik penguatan kuno King Sui sekarang berada di siklus 151. Dia bisa merasakan bahwa kemampuannya telah meningkat pesat. Sekarang, kekuatan fisiknya sudah mencapai 4,4 juta jin. King Sui memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia mengambil 4 pil ikan mas yang tersisa, dia hanya akan dapat menembus paling banyak 2 siklus, meningkatkan kekuatannya sekitar 100.000 jin. 100.000 jin tidak buruk. King Sui awalnya ingin memberikannya kepada para wanita, tetapi dia memikirkan bagaimana level mereka saat ini tidak cocok untuk minum pil obat semacam itu. Dia membuat keputusan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri terlebih dahulu dan kemudian membuat pil obat yang cocok untuk mereka di masa depan. Setelah mengambil 4 pil ikan mas terakhir, King Sui mendapatkan 100.000 jin lagi dengan kekuatan yang luar biasa.
Kekuatan fisiknya kini mencapai 4,5 juta jin. Bukan hanya itu. Pil obat seperti pil ikan mas ini, yang mempercepat kemajuan kultivasi seseorang, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang tetapi juga memperkuat pertahanan, kecepatan, tingkat energi, organ, tulang, dan saluran meridian. Dalam waktu singkat, bagaimana tidak, bagaimanapun, dia telah menyelamatkan dirinya sendiri dalam waktu 5 bulan dan memasuki siklus 153. King Sui melihat ke arah Flame Phoenix Pill dan memutuskan untuk melalui beberapa kultivasi terlebih dahulu. Dia berlatih bentuk kera putih, yang telah berada di puncak tahap kesuksesan kecil untuk sementara waktu. Swoosh! Ki teknik penguatan kuno melewati bahunya, dan semburan energi mengalir ke lengannya dari punggungnya. Dengan pukulan, getaran ringan terbentuk di udara tinju menghubungkan punggung kera putih. King Sui terus mengayunkan lengannya. Terkadang, pukulannya stabil dengan kekuatan merusak yang besar. Di lain waktu, mereka akan menjadi seperti pukulan fleksibel dan tidak dapat diprediksi. Ketika dia lelah, dia akan mempraktikkan teknik penguatan kuno untuk mendapatkan kembali kekuatan fisiknya. Ini juga keahlian teknik penguatan kuno. Jika energi yang terkuras rendah, teknik penguatan kuno dapat terus beredar dan mengisinya sampai akhir hidupnya. Tetapi jika dia menghabiskan banyak energi, tubuhnya masih akan mengalami defisit. Di ruangan lain, Changhai Mingyue sedang memandang Huoyun Liuli yang sedang cemberut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa Liuli? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meminta hadiah dari King Sui? Mengapa kamu cemberut sejak kamu kembali? Apa dia mengganggumu? Bajingan besar itu terlalu kejam. Aku sangat marah." Semakin Huoyun Liuli memikirkannya, semakin marah dia. Apa yang salah? Changhai Mingyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat jarang melihat Huoyun Liuli memakai ekspresi wajah seperti itu untuk waktu yang lama. "Ikutlah denganku untuk melihat sesuatu, maka kamu akan mengerti. Aku akan membuatnya membayar besok." Huoyun Liuli menarik Changhai Mingyue keluar. "Liuli, sudah larut, apa yang kamu lakukan? Bukan berarti bajingan besar itu akan memakan kita." Huoyun Liuli mendengus dengan marah. "Tunggu, biarkan aku berpakaian." Changhai Mingyue dengan cepat berkata ketika dia melihat bahwa Huoyun Liuli hendak menariknya lagi. "Mengapa repot-repot? Kakak perempuan akan dimanfaatkan oleh bajingan besar itu cepat atau lambat." Huoyun Liuli yang tadinya cemberut kini tertawa. "Apa? Betapa tidak tahu malu." Changhai Mingyue menegur Huoyun Liuli dengan tatapan tajam. "Hehe, wajahmu merah, kakak. Kamu menjadi merah setiap kali aku berbicara tentang bajingan besar itu. Sepertinya kau akan segera dimakan oleh bajingan besar itu segera." Huoyun Liuli tersenyum seperti rubah, kelicikannya sangat menarik. "Aku pikir kaulah yang menginginkan itu." Orang biasanya mengolok-olok orang lain terlepas dari keinginan terdalam mereka yang sebenarnya. "Apakah aku benar, Liuli?" Changhai Mingyue bertanya pada Liuli sambil tersenyum setelah selesai berdandan. "Tidak mungkin." Huoyun Liuli tampak sedikit malu. "Ayo pergi. Apakah kamu akan berpakaian? Kamu pergi ke sana dengan pakaian tidurmu." Jejak sekecil apapun dari senyuman samar bisa dilihat di mata hitam pekat Changhai Mingyue. Mereka sangat menarik, dan sayang sekali tidak ada orang yang cukup beruntung untuk mengagumi mereka. "Ya, dia tidak berani memakanku." Huoyun Liuli menjawab dengan cemberut. "Liuli, mungkinkah kamu benar-benar ingin dia memakanmu?" Changhai Mingyue menyelesaikan kalimatnya dengan tertawa dan meninggalkan ruangan tanpa menunggu Huoyun Liuli selesai meluapkan emosinya. "Saudari, aku tidak tahu bahwa kamu sebenarnya jahat seperti ini." Huoyun Liuli dengan cepat mengejarnya. Kamar mereka hanya berjarak sekitar 10 meter dari kamar King Sui. Mereka tiba di pintu King Sui segera, tetapi ada papan nama yang sangat mencolok berdiri di sana. Kata-kata di sana sangat besar. "Nona Liuli, maaf saat ini aku sedang berkultivasi. Tolong jangan ganggu atau saya mungkin akan mengalami penyimpangan Qi." Setelah Changhai Mingyue selesai membaca,
dia menarik Huoyun Liuli dan pergi. Saudari, jika kamu ingin tertawa maka tertawalah. Tidak perlu menahannya. Liuli, sepertinya King Sui sangat takut padamu. Chang Hai Mingyue terkekeh, aku sangat marah. Bajingan itu memperlakukanku seperti itu, seolah-olah aku adalah preman wanita. Itu benar. Ini bukan seolah-olah Liuli kita adalah preman wanita. Itu jelas. Ucap Chang Hai Mingyue mengejek. Kakak, Huoyun Liuli berteriak sambil menghentakkan kakinya. Di sisi lain, King Sui sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi di sisi lain pintunya. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah disebut bajingan besar oleh seorang wanita yang menawan. Tepat pada saat ini, King Sui sedang memegang Flame Phoenix Pill dan hendak menelannya. Peningkatan 5% untuk semua kekuatan. King Sui menjadi bersemangat dengan prospek atribut ini. Bagaimana dia bisa menahan diri? Peningkatan kekuatan 5% adalah jumlah yang sangat signifikan untuk King Sui saat ini. Tubuhnya saat ini telah mencapai kekuatan besar sekitar 5,35 juta jin. Peningkatan 5% berarti 2,68 juta jin dengan kekuatan luar biasa. Jadi memakan Flame Phoenix Pill ini akan memungkinkan tubuhnya untuk mendapatkan 8 juta jin mengerikan dengan kekuatan yang sangat besar. Dia menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya tidak memikirkan hal-hal itu dulu. Dia hanya harus menelannya dan memikirkannya setelah kekuatannya ditingkatkan. Dia mengangkat kepalanya dan butiran merah menyala turun di sepanjang tenggorokannya. Gelombang udara hangat naik. Tidak ada wangi atau bau aneh, hanya udara hangat. King Sui tidak berani sembrono. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengedarkan teknik penguatan kuno. Segera, King Sui merasakan ki hangat di dalam tubuhnya semakin intens. Bahkan tanpa mengedarkan teknik penguatan kuno dengan sengaja, secara otomatis menjadi lebih cepat. Dia membuang semua gangguan dan secara bertahap merasakan gelombang panas yang intens menghilang, untuk digantikan oleh gelombang ki yang sejuk dan menyegarkan di tubuhnya. Dibandingkan dengan gelombang panas sebelumnya, dia merasa seperti tubuhnya di surga. Ki menyegarkan perlahan menghilang juga, meninggalkan kekuatan yang kuat di dantian dan meridiannya. Bahkan hanya dengan merasakannya, King Sui dapat mengatakan bahwa kekuatannya telah meningkat sekitar 50%. Sekarang, kekuatan King Sui telah mencapai 8 juta jin, kekuatan yang sangat besar. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba telah membuat King Sui sangat bersemangat. Dia bahkan sedikit tidak yakin bagaimana harus bereaksi dari keterkejutan-kejutan yang luar biasa dan menyenangkan ini. Dia sangat ingin merasakan kekuatannya yang kuat saat ini. Saat ini, dia mengenakan perlengkapan armor tempurnya. Pedang biduk berat ada di tangannya. Dia juga menyiapkan jimat surgawi. Kemudian, satu siklus besar teknik penguatan kuno perlahan beredar. Kekuatan tubuhnya akan meningkat sebesar 40% dengan Frenzied Bull Strength miliknya. Armor pertempuran cincin emas selanjutnya akan meningkatkannya dengan tambahan 30% lagi. Tebasan petir surgawi, tambahan 30% kekuatan ke tubuhnya. Sayang sekali dia tidak mengolahnya ke tingkat di mana dia bisa membuat lawannya hancur seketika. Pedang biduk berat, tambahan 50% peningkatan kekuatan tubuh. Diamond Ki dari tahap sukses besar, 50% peningkatan kekuatan tubuh. King Sui segera menamparkan sepotong jimat kekuatan dewa yang telah dia persiapkan ke tubuhnya. Dengan kekuatan tambahan yang disediakan baju besi dan senjatanya, dia telah mencapai 25,7 juta jin, kekuatan yang sangat besar. Ini adalah kekuatan 2,5 negara. Sejak awal, King Sui merasakan energi di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Itu sangat kuat, bahkan meridiannya kencang. Beruntung tubuh King Sui sendiri cukup kuat. Hanya dalam setengah hari, kekuatannya tiba-tiba meningkat dari sedikit lebih dari 1 negara menjadi hampir 2,5 negara. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan terkejut jika ini sampai keluar. Hahaha. Kekuatanku bisa dianggap sama dengan puncak Martial King yang biasa-biasa saja.
King Sui mengeluarkan beberapa teriakan semangat tinggi dalam alam valet jade immortal. Semua kekuatanku harus setara dengan sesepuh tertinggi. Peningkatan kekuatan ini telah memungkinkan King Sui merasakan kekuatan Chang Wuya dan sesepuh tertinggi yang cukup beruntung untuk dia temui sebelumnya. Dia pernah merasakannya begitu dalam dan tak terukur di masa lalu, tapi sekarang dia memiliki kekuatan yang sama. Dan mereka semua berusia sekitar 300 tahun. King Sui saat ini merasakan rasa terima kasih yang mendalam terhadap leluhur tua. Pada saat yang sama, dia mendesah dengan takjub akan kebesarannya. Hal yang dia keluarkan secara acak benar-benar memungkinkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Merasa gelombang energi yang kuat di dalam tubuhnya, dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk melawan binatang iblis tingkat puncak Martial King. Tinju tunggal Tai Chi. Duar-duar-duar, suara ledakan berurutan bergema di udara, dan itu lebih keras dari sebelumnya beberapa kali. Kekuatan yang menyerang adalah surga dan bumi yang mengguncang. Bagus. King Sui tidak bisa menahan diri dari berteriak untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Teknik bentuk gajah. Injak. Buom buom buom. Suara ledakan tak henti-hentinya terdengar di alam valet jade immortal. King Sui dengan liar melakukan setiap seni kultivasi ofensif di dalam alam valetnya tanpa menahan kekuatannya yang luar biasa. Dia menggunakan kekuatannya semaksimal mungkin untuk membiasakan. Efek dari jimat surgawi hanya hilang setelah 30 menit, di mana King Sui secara bertahap berhenti. Kilau keringat menyelimuti tubuhnya, tetapi dia tidak pernah lebih baik sebelumnya tanpa disadari. Waktu untuk keluar dari alam valet jade immortal tiba. King Sui telah menyiapkan tong air besar di alam untuk keperluan mandi. Dia akan selalu menghabiskan hingga 1 jam untuk berendam di tong air, dan ini adalah saat di mana dia bisa paling rileks. Mengenakan pakaiannya, King Sui keluar dari alam valet jade immortal dan dengan cepat jatuh tertidur lelap setelah berbaring turun di tempat tidurnya. Ketika dia bangun di pagi hari, dia pergi keluar untuk melatih tinju Tai Chi. Chang Wuya keluar tak lama kemudian. Matanya langsung berbinar begitu dia melihat King Sui. Dia menatap King Sui sebentar tanpa bertanya apa-apa, tetapi senyum di wajahnya berubah lebih luas. Chang Wuya juga berlatih teknik tinju Tai Chi yang sama, teknik yang sama yang diajarkan oleh King Sui. King Sui tidak mengatakan apa-apa karena dia pikir Chang Wuya hebat dengan teknik tinju Tai Chi, jadi dia membiarkannya berlatih. Teknik tinju ini telah membangkitkan minat Pak Tua, oleh karena itu dia telah mempraktikkannya dengan rajin. Sampai saat ini, teknik Chang Wuya Tai Chi sudah berasal menembus dari alam leluhur. Dia juga bisa merasakan manfaat luar biasa yang telah diberikan kepadanya, itulah sebabnya dia berlatih setiap pagi. King Sui menyadari bahwa Huoyun Liuli sangat pendiam selama sarapan. Dia akan selalu menggodanya atau memaksanya untuk bertengkar dengannya. Tapi sekarang, dia diam dan bahkan tidak meliriknya. King Sui dapat merasakan bahwa dia mengirim pesan kepadanya dengan sikap seperti itu. Huoyun Liuli sangat marah. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Chang Hai Mingyue tertawa saat dia memberitahu King Sui, Liuli sedang marah. Cepat dan bujuk dia. Oh, siapa yang memprovokasi Liuli kita? Katakan padaku dan aku akan memotongnya menjadi 8 bagian. Dia benar-benar berpikir dia bisa hidup setelah memprovokasi Liuli kita yang cantik, cerdas, heroik, benar, anggun, mulia, halus dan lembut. Nona Liuli, ucap King Sui. Kenapa, itu kau, dasar bajingan besar. Aku tidak peduli, kamu harus memberiku kompensasi yang memuaskan. Huiyun Liuli berkata seperti bajingan dia setelah jelas terhibur oleh King Sui. King Sui tahu bahwa Huoyun Liuli sebenarnya tidak marah, oleh karena itu dia sangat senang melihat dia tertawa. Dia melihat ke arah Huoyun Liuli, tertawa, dan berkata, "Oke, aku pasti akan memberimu kompensasi." Sebenarnya itu adalah suatu keharusan. King Sui mengeluarkan anting valet yang baru dia dapatkan belum lama ini. Setelah anting valet dicabut, Huoyun Liuli segera bersinar dengan cahaya yang cemerlang.
King Sui tahu bahwa Huoyun Liuli pasti akan menyukai sepasang anting ungu ini. Wow, ini begitu indah. Huoyun Liuli menghela nafas sambil mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Setelah mengotak-atik anting-anting itu, Huoyun Liuli dengan senang hati memeluk King Sui sebentar. Setelah melihat King Sui dalam keadaan linglung, dia mendorongnya pergi. King Sui adalah yang terbaik. King Sui tertawa. Kemudian, dia secara tidak sengaja memperhatikan bahwa Changhai Mingyue dan Mingyue Glow tersenyum padanya dan Huoyun Liuli. Namun, King Sui merasa bahwa di mata mereka ada tanda-tanda kesuraman dan kecemburuan yang halus, murung dan cemburu. Mungkinkah karena dia memberi Huoyun Liuli anting ungu tetapi tidak memberi mereka apapun? Saat kekuatannya tumbuh, King Sui menyadarinya, itu karena teknik kehalusan miliknya juga semakin kuat. Dia bahkan bisa merasakan emosi ini, meskipun King Sui tidak bisa memastikan, karena itu hanya perasaan. Namun, King Sui mengeluarkan 2 pasang anting valet yang tersisa dan memberikannya kepada Changhai Mingyue dan Mingyue Glow. Kedua gadis itu juga menerima mereka dengan senang hati, ini terlalu cantik. Kedua gadis itu bahkan tidak berpikir untuk menolaknya. Oh, betapa anehnya. Aku bisa merasakan kekuatanku meningkat sedikit. Huoyun Liuli, yang sudah mengenakan anting ungu, berseru kaget, ya, tapi jumlahnya sedikit. Changhai Mingyue dan Mingyue Glow juga memakainya. Yu Chang kecil akan segera bangun, aku akan pergi untuk melihatnya. Mingyue Glow berkata dengan riang, lalu menuju ke tangga untuk naik. Apakah ada lagi barang untukku? Tanya Huoyun Liuli sambil menatap King Sui dengan harapan. King Sui hanya bisa mengeluarkan sepasang pedang awan valet dan memberikannya kepada kedua gadis itu. Wow, King Sui, kamu luar biasa, warnanya ungu juga. King Sui juga tidak bisa mengerti mengapa itu semua adalah valet. Huoyun Liuli hari ini berpakaian ungu dan memiliki pedang awan ungu. Dia mengenakan anting-anting ungu dan sepatu bot tempur ungu. King Sui melihat keindahan yang mirip dengan sepotong porselen ungu, udara ungu yang mengelilingi dahi menawan dari wanita ini begitu seksi sehingga menyebabkan orang-orang berhenti bernapas. Pesona yang terpancar darinya menjadi semakin megah. Di antara setiap cemberut dan senyum mengalir keanggunan tertentu ketika Huoyun Liuli melihat bahwa King Sui sedang menatapnya, dia mengedipkan matanya yang panjang dan seksi dan berjalan dengan goyangan. Memberikan wewangian yang harum, dia bertanya, apakah terlihat bagus? Sangat bagus. Di mana yang terlihat bagus? Huoyun Liuli menyipitkan matanya. Di mana-mana terlihat bagus. Lalu di mana bagian yang paling bagus? Huoyun Liuli berkedip dan berkata dengan suara menggoda. Pantatnya. King Sui mengalihkan pandangannya ke bawah. Pergilah ke neraka. Huoyun Liuli menerpa dadanya sebentar sebelum akhirnya tertawa. Saat Huoyun Liuli menggedor dada King Sui, dia memeluknya dan berkata dengan suara rendah, kamu iblis wanita. Jika Anda mencoba merayuku lagi, aku akan memperkosamu. Ayo, aku tidak takut padamu. Huoyun Liuli berbisik ke telinganya dengan menggoda, lalu menjulurkan lidah merah mudanya yang lembut dan menjilat telinga King Sui. King Sui terkejut, setelah itu dia tanpa daya mendorongnya menjauh. Wanita iblis ini tahu bahwa dengan Changhai Mingyue di samping, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Setiap kali dia berada dalam situasi seperti itu, dia akan mengambil kesempatan untuk memprovokasi secara seksual. Meskipun King Sui tidak mau, dia hanya bisa mendorongnya ke samping. Dia telah menyebabkan tubuhnya bereaksi. Jika dia terus memeluknya, itu bukan kesenangan tapi siksaan. King Sui, wajahmu menjadi merah. Bisa membuatmu malu membuatku sangat bahagia. Huoyun Liuli berkata dengan gembira saat dia melihat King Sui yang berwajah agak merah. Setelah beberapa saat, Mingyue Glow memimpin Yu Chang kecil ke bawah. Ketika Yu Chang kecil melihat King Sui, dia dengan senang hati melompati. Ayah, King Sui khawatir. Gadis kecil ini terlalu berani, hanya melompat dari tangga. King Sui dengan cepat menangkapnya. Setiap kali dia memeluk gadis kecil itu, dia merasakan beberapa emosi khusus,
mungkin karena hidupnya telah diselamatkan oleh King Sui, atau bisa jadi karena dia menyalurkan beberapa teknik penguatan kuno ke dirinya saat itu. Itu membuat King Sui merasa ada hubungan yang samar di antara mereka. Perasaan yang sangat hangat dan dia ingin melakukan segala daya untuk memberinya kebahagiaan. King Sui bermain dengan gadis muda itu untuk beberapa saat. Kemudian, Ming Yue Glow mengeluarkan hidangan yang dia buat untuk gadis kecil itu. Namun, anak-anak tidak dapat duduk diam dan makan, oleh karena itu beberapa dari mereka harus mengelilinginya, membujuknya untuk menghabiskan makanannya. Saat ini Chang Wuya dan seorang lelaki tua lainnya masuk. King Sui, tetua jin ada di sini untuk mencarimu. Chang Wuya berkata sambil tertawa lembut. Tuan muda King Sui, aku di sini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan putraku Zenger. Jika aku tidak melihat Penatua Chang, aku tidak akan tahu di mana menemukan Anda, ucap tetua jin tersebut. King Sui memandangi lelaki tua terpelajar ini yang dikenal sebagai Jin Sang dan merasa bahwa dia adalah tipe yang sama dengan Chang Wuya. Namun, terlepas dari perbandingan sepele, Jin Sang memiliki aura bangsawan yang lebih kuat. Penatua Jin, panggil saja aku King Sui. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. King Sui tersenyum saat dia menyerahkan yucang kecil ke Ming Yue Lelou. Klan Jin telah menyiapkan perjamuan, dan semua orang harap datang. Biarkan orang tua ini mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Anda, ucap Jin Sang, tersenyum pada King Sui. Namun, tatapan dan nada suaranya mampu menyelimuti semua orang di ruangan itu, menyebabkan mereka merasakan ketulusannya. Penatua Jin, ini terlalu merepotkan. Terlebih lagi, tidak nyaman bagimu untuk bepergian jauh-jauh ke sini. Hahaha, tidak ada masalah sama sekali King Sui. Ini diperlukan karena Anda telah menyelamatkan Zenger. Bahkan jika Anda menginginkan sesuatu dari klan Jin, saya akan memberikannya kepada Anda. Jin Sang berkata dengan serius. Ketika King Sui mendengar kata-kata Jin Sang, dia terkejut. Berasal dari klan seperti klan Jin, tidak banyak yang bisa mengatakan apa yang dia miliki. Ini membutuhkan resolusi besar dan, pada saat yang sama, itu menunjukkan betapa mereka sangat memikirkannya, meskipun Jin Sang berulang kali mengundang Chang Wuya dan ketiga gadis itu, mereka semua menolaknya. Akhirnya, King Sui dan Jin Sang pergi. Di luar, di langit ada elang emas besar. Ketika elang melebarkan sayapnya, luasnya hampir 100 meter persegi. Sayapnya saat direntangkan lebih dari 10 meter. Di bawah sinar matahari, itu berkilauan emas dan kekuatannya terlihat tak tertandingi. Burung api King Sui dan burung bersayap emas Chang Hai Ming Yue juga memiliki panjang dan lebar sekitar 10 meter, 100 meter yang disebutkan sebelumnya sebenarnya luas dalam meter persegi. King Sui mengenali binatang terbang ini. Elang giok emas adalah jenis binatang terbang yang terkenal dengan kekuatan raja bela diri dasar. Setiap binatang iblis tipe ular akan menghindarinya, bahkan jika mereka adalah raja bela diri puncak. Meskipun elang giok emas akan kalah jika mereka bertarung, seluruh tubuh giok emas itu seperti baja. Cakar dan paruhnya adalah senjata paling mematikan, dan kecepatannya anehnya cepat. Satu-satunya kelemahan adalah kurangnya daya tahan. Ini baru sehari, tapi aku tidak bisa lagi melihat kekuatanmu, hahaha. Jin Sang tertawa ketika dia melihat King Sui. King Sui tahu bahwa Jin Sang masih dapat melihat melalui kekuatannya kemarin. King Sui tersenyum. King Sui memiliki kesan yang baik tentang orang tua ini, dan lebih jauh lagi, dia adalah Master Aula dari Golden Throne Palace. Melihat penatua Jin Sang secara pribadi datang untuk mengundangnya, King Sui dapat merasakan ketulusannya dan oleh karena itu merasa bahwa klan Jin ini layak untuk diajak berteman. King Sui tidak memberikan penjelasan apapun, dan Jin Sang tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Hari ini, dia dapat melihat dari dekat istana singgasana emas istana surgawi. Aula besar yang berkilauan hanya sedikit lebih kecil dari aula harta karun Ling Qiao. Itu adalah pemandangan yang mempesona, dan melihatnya dari luar sudah akan menyebabkan seseorang tergerak. Itu memberi kesan istana yang makmur.
Elang giok emas terus terbang melewati aula sampai tiba di halaman. Baru setelah itu mendarat. King Sui, kita telah tiba, mari kita turun. King Sui setuju dan mengikuti Jin Sang turun dari elang giok emas. Bagian depan halaman tidak tampak semewah di luar. Nyatanya, ini tampak sedikit sederhana. Segala sesuatu di sini tampak membosankan. Taman batu, jembatan, hutan tampaknya primitif, tanpa terlalu banyak dekorasi. Jumlah orang di halaman tidak banyak, hanya beberapa pelindung serta pelayan. Namun, King Sui dapat merasakan bahwa mereka semua adalah kultivator ranah tingkat puncak Xiantian. Ini tidak mengherankan, karena bahkan orang terlemah di Istana Surgawi adalah seorang puncak Xiantian. Saat melewati taman batu terakhir, ada paviliun yang menarik. Ini adalah paviliun terbesar di halaman. Meski hanya setinggi 3 lantai, namun lebih besar dari paviliun 4 lantai di sekitarnya, terutama lantai 1. King Sui merasa itu seperti aula istana. Pada saat ini, pintu ke paviliun terbuka dan beberapa orang keluar secara berurutan. Dari sedikit dari mereka, King Sui mengenali beberapa. Berdiri di tengah, tampak pucat seperti biasanya, adalah Jin Changzeng. Ada juga pria paruh baya yang tampak terpelajar dan wanita yang menua tapi menarik. Dan selain mereka, ada 2 gadis, yang sekilas dapat diidentifikasi oleh King Sui sebagai saudara perempuan Jin Changzeng. King Sui agak yakin mereka adalah adik perempuannya, setidaknya, karena Jin Changzeng sudah melewati usia 30-an. Mereka berdua mungkin tampak lebih muda, tetapi penampilannya bisa menipu, jadi sebagian besar didasarkan pada perasaan King Sui. Kedua gadis ini memiliki tubuh yang matang, terutama mengingat dada mereka yang besar dan pantat yang gagah. Terlepas dari semua ini, masih ada kontur lembut pada tubuh mereka, keduanya mengenakan pakaian sutra emas, yang menambah pancaran mereka. Mereka tersenyum pada King Sui, memperlihatkan gigi putih mutiara dan mata yang cerah. Yang terpenting adalah mereka sepasang saudara perempuan yang lembut dan cantik. Semua ini pasti kerabat saudara Jin Changzeng, jadi ini jamuan keluarga. Itu bagus, aku menyukainya. King Sui berkata sambil tersenyum, dengan tenang dan melihat orang-orang yang berjalan. Ayo, mari aku perkenalkan mereka padamu. Jin Sang buru-buru berkata kepada King Sui, ini adalah anakku Jin Yuanlong, yang kamu temui. Ini Ibu Changzeng, dan keduanya adalah cucu perempuanku, yang lebih tua adalah Jin Guyan dan yang lebih muda adalah Jin Guyao. King Sui segera mengirimkan salamnya kepada mereka. King Sui, aku lebih tua darimu. Kamu harus memanggilku kakak perempuan. Jin Guyao berkata pada King Sui saat dia tersenyum lembut padanya. Yaoer, jangan tidak sopan. Jin Sang buru-buru menegur. Tetua Jin, tidak apa-apa. Mereka memang lebih tua dariku, jadi menyebut mereka kakak perempuan itu wajar. King Sui berkata sambil menghentikan Jin Sang. Kakek tidak mencintai Yaoer. Adik perempuan itu berkata sambil mencibir. Baiklah, jangan seperti ini. Aku sangat mencintaimu. Bahkan saudara laki-laki dan perempuanmu mengatakan bahwa aku memihak kepadamu, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan aku tidak mencintaimu? Aku tahu kakek tidak akan menegurku, kamu yang terbaik. Jin Guyao berkata sambil melangkahkan kakinya dan memeluk salah satu lengan Jin Sang. Namun, matanya terfokus pada King Sui. King Sui tersenyum ketika dia mengamati sepasang kakek dan cucu. Dia merasa bahwa Jin Sang pasti merasa sangat diberkati. Ketika yang lain melihat bahwa King Sui adalah orang yang santai, mereka sangat gembira, dan bahkan wanita dewasa yang menarik itu mengungkapkan sedikit senyuman. Maafkan aku untuk hari itu. Aku terlalu impulsif dan salah paham padamu King Sui. Wanita itu dengan serius berkata kepada King Sui. Sudahlah Bibi, jangan khawatir tentang masalah itu. Aku senang melihat Bibi melakukan itu sebagai ibunya, yang membuktikan Bibi sangat peduli dan khawatir padanya. Bibi tidak salah. Memiliki ibu sepertimu adalah keberuntungannya. King Sui berkata dengan tulus. Adik laki-laki,
Sepertinya kamu adalah putra yang sangat berbakti kepada ibumu, ucap Jin Buyao. King Sui sekarang tidak bisa berkata-kata, benar-benar ingin menutup mulutnya. Istilah adik laki-laki bisa berarti banyak hal, tetapi dia bahkan tidak tahu yang mana. Ayo, mari kita semua masuk. Pada saat ini, Jin Sang buru-buru mengajak King Sui masuk. Karena ini adalah pertama kalinya mereka mengadakan pertemuan. Percakapan antara King Sui dan klan Jin sangat dangkal. Namun, mereka memiliki percakapan yang menyenangkan, dan King Sui dapat merasakan kesediaan klan Jin untuk berteman dengannya. Saudara King Sui, izinkan aku menawarkan Anda bersulang. Hidupku ini diselamatkan olehmu. Jin Changzheng berdiri dan berkata kepada King Sui dengan tegas. King Sui buru-buru bangkit dan menghadap pria tampan dan pantang menyerah ini. Saudara Jin terlalu sopan, mari kita minum, setelah secangkir anggur ini, kita akan menjadi saudara. Jin Changzheng terkejut dan segera menjawab dengan gembira. Bagus, baik, kita sekarang bersaudara. Setelah mengatakan itu, dia mengosongkan cangkirnya. King Sui melakukan hal yang sama. Meskipun mereka adalah saudara dalam nama, klan Jin ada di sini dan mereka tidak melakukan upacara formal apapun. Namun, ikatan mereka pasti lebih kuat daripada mereka yang hanya memanggil satu sama lain bersaudara. Jadi King Sui yakin bahwa persaudaraan ini kuat, semua orang bahagia kecuali Jin Buyao yang cemberut. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Dalam pesta minum besar ini, suasananya cukup menyenangkan. Namun, sudah waktunya King Sui pergi, jadi dia bangkit dan menghadap Jin Sang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Jin Sang berulang kali mencoba meyakinkan King Sui untuk tetap tinggal, tetapi King Sui bertekad untuk kembali. Jadi, setelah beberapa kali mencoba, dia bersiap untuk mengirim King Sui kembali. Pak Tua Jin, Anda tidak perlu mengantarkan saya kembali dengan elang giok emas Anda. Saya punya hewan terbang sendiri, jadi kenapa tetua Jin tidak istirahat lebih awal? King Sui berkata dengan tersenyum. Setelah itu, King Sui memanggil burung apinya. King Sui melambaikan tangannya berpamitan dan melangkah ke burung api, tapi kemudian mendengar suara Jin Buyao. Bisakah aku datang dan menemukanmu di masa depan? King Sui menatap mata penuh harapan itu dan mengangguk. Tentu saja kamu bisa. Setelah melambaikan selamat tinggal kepada semua orang lagi, burung api mengepakkan sayapnya dan menghilang dari pandangan, meninggalkan Jin Buyao, yang memiliki tatapan kompleks di matanya. Jin Sang memandang cucunya. Dia tahu bahwa ketika dia melihat pemandangan King Sui mengalahkan 9 murid menara pedang di arena, dia telah mengembangkan beberapa perasaan untuknya. Dia menghela nafas dan tetap diam, karena dia tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersama. Di tempat lain, ketika King Sui kembali ke tempat Chang Wuya, hari sudah siang. Tanpa disadari, dia telah menghabiskan 3 jam di klan Jin. Sementara itu, kedua gadis itu telah kembali ke Aula Misty Hall, hanya menyisakan Ming Yue Glow. Karena dia tidak memiliki nafsu makan untuk makan siang, King Sui hanya duduk di kursi malas di luar. Jarang sekali bisa setenang ini. Dengan kekuatannya yang meningkat dan kembalinya Ming Yue Glow, King Sui bisa merasakan tekanan di hatinya berkurang sedikit. Meskipun menara pedang harus dihancurkan, itu membutuhkan rencana jangka panjang. Masalah antara klan Yan dan King Sui sekarang telah diselesaikan, dan beban yang dibawa King Sui selama 20 tahun sekarang terpecahkan, yang membuatnya merasa jauh lebih santai. Sebagai hasil dari percakapan dengan leluhur tua, dia tahu bahwa menara pedang memiliki orang yang setingkat dengan leluhur tua. Bagi dia untuk melampaui mereka akan membutuhkan waktu. Selain itu, ada Bukit Raja Singa dari benua suci utara Lu, karena ada desas-desus tentang keberadaan praktisi bela diri di luar sana, tetapi dia memutuskan bahwa dia harus membawa Ye Jiange ke sana. Punggung Bukit Singa dan meminta ganti rugi. King Sui tidak merasa bahwa dia sembrono atau tidak punya otak, atau bahkan melakukannya hanya untuk menyenangkan kecantikan. Di antara wanita di sekitar King Sui, dia adalah orang yang tidak dia pikirkan.
Sejak dia memanggilnya dengan sebutan guru, bantuan yang dia berikan sepadan dengan usaha. Seorang pria sadar akan kemampuannya dan tahu kapan harus menahan diri. King Sui tidak berpikir bahwa dia sembrono, meskipun punggung Bukit Raja Singa kuat tanpa tandingan, tetapi King Sui merasa bahwa itu tidak akan mustahil seiring berjalannya waktu. Itu bukan seolah-olah dia bermaksud untuk segera pergi. Di tempat lain, Menara Pedang. Di sebuah rumah besar tidak jauh dari Menara Pedang panjang dari Menara 9 Menara Pedang. Ini adalah kediaman klan Tan. Menara Pedang panjang juga menara milik klan Tan. Di dalam Menara Pedang panjang adalah eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Klan Tan adalah penguasa Menara Pedang Panjang. Saudara Tan, Tuan Muda telah benar-benar lumpuh. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi yang berhasil aku lakukan adalah membiarkan dia menjaga dirinya sendiri. Hais, terima kasih, Saudara Rui. Ini adalah takdir yang tragis garis kehidupan klan Tan saya. Orang tua itu tampaknya telah berusia beberapa dekade. Setelah Tan Yang muncul, mereka telah mempertimbangkan untuk mendandani kejeniusannya sebagai hal yang paling umum untuk masa depan Menara Pedang, menyebabkan statusnya bahkan melebihi keberadaan asosiasi tetua. Yang paling tua dalam Menara Pedang, mereka tidak kekurangan bakat, tetapi yang mereka kurang adalah seorang super jenius. Peningkatan kultivasi progresif Tan Yang memimpin klan Tan untuk melihat harapan, sampai-sampai mereka memiliki rencana agar Menara Pedang jatuh di bawah kontrol klan Tan setelah beberapa dekade. Pada saat itu, klan Tan akan menjadi klan nomor 1 di benua Green Cloud. Kemudian ketika Tan Yang membuang Mingyue Glow untuk nyonya muda klan Hai, anggota klan Tan senang, karena jika dia bisa menikahi wanita dari klan Hai, klan Tan akan seperti harimau yang memiliki sayap di Menara Pedang. Dalam baku hantam ini, Mingyue Glow dan putrinya tidak masalah, hanya mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang seperti King Sui ada. Mereka awalnya mengira jenius yang sombong dan disukai dari Istana Surgawi jauh lebih lemah daripada milik mereka. Lagi pula, ada celah besar antara level 7 dan level 10 Martial King. Sekarang, mereka tahu siapa yang lebih lemah. Klan Tan telah jatuh. Awalnya, mereka bisa bersaing dengan Menara Pedang Raksasa, tapi sekarang jarak antara klan Tan dan klan Sing akan semakin jauh. Dalam beberapa dekade, mereka akan dilampaui. Tan Yang ditutupi selimut tipis, bertumpu pada bantal yang diletakkan di belakangnya. Matanya menatap kosong ke depan, atau mungkin dia linglung, dan wajah kurus pucatnya telah kemunduran ke keadaan seperti itu hanya dalam kurun waktu sehari. Jumlah orang yang dapat menerima situasi seperti itu sedikit, mulai dari pahlawan ke nol, seorang cacat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Siapa yang bisa menerima itu? Pada saat ini, hatinya sudah menyerah, dan jika dia bahkan bisa terus hidup setelah kemunduran seperti itu, dia akan dianggap ayam sayur. Yanger, jangan khawatir, kakek akan menemukan seseorang untuk menyembuhkanmu. Orang tua itu mengerutkan kening saat dia masuk. Kakek, tidak perlu mencari alkemis lagi. Aku telah mengecewakanmu. Dia berkata dengan suara apatis yang jelas benar-benar berkecil hati, meskipun lelaki tua itu tidak merasakan apa-apa, hanya dari suaranya, dia tahu bahwa Tan Yang memiliki pikiran tentang kematian. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Ayah Tan Yang adalah putra ke-8-nya, tetapi dia meninggal lebih awal, jadi Tan Yang dibesarkan sendiri. Dari 60 cucunya yang aneh, yang paling dia cintai adalah Tan Yang, dan dia juga yang paling dia lakukan untuknya. Bocah konyol, jangan lakukan hal-hal konyol. Pria sejati harus bisa melepaskan. Situasimu belum berakhir. Orang tua itu dengan tegas berkata sambil duduk di samping tempat tidur. Kakek, kamu tidak perlu menghiburku lagi. Aku memahami kondisiku dengan jelas. Sudah merupakan keajaiban bagiku untuk mempertahankan hidupku, ucap Tan Yang sambil tersenyum pahit.